warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pagi hari ini saya menyapa teman-teman sekalian dan izin mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan berupa kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kenikmatan iman, Islam dan ihsan yang dengan kenikmatan itu bisa kita pertahankan hingga kita wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas ajal masing-masing. Dan dengan kenikmatan itu pula kita bisa menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak terasa teman-teman sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki detik-detik datangnya malam Ramadan yang pertama insyaallah, dan mudah-mudahan menjadi renungan dari diri kita. Kenapa kita masih dihidupkan sampai detik ini, sampai hingga Ramadan datang itu? Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dipanggil pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari setiap hamba yang beriman diserukan setidaknya 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la ilaha illallah dan la ilaha illallah, itu dan kalimat tauhid. Artinya panggilan itu menyeru kepada seseorang yang memiliki pendengaran, karena udhun jamaknya adzan itu adalah telinga gitu. Jadi ada saatnya nanti panggilan itu tidak bisa kita tolak. Ketika Allah memanggil kita, engkau sudah selesai tugasnya di dunia dan harus segera pulang, maka kita tidak bisa menolak lagi batas itu. Maka mumpung masih diberikan kesempatan, kalau menyesal sekaranglah saatnya menyesal. Jika mau memperbaiki, sekaranglah saatnya memperbaiki. Manfaatkan Ramadan tahun ini, bisa jadi tahun depan, Ramadan di tahun depan belum tentu kita menjumpainya, belum tentu kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun depan. Kembali menyambung pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, masih di kitab Sahih Al-Bukhari, kitabnya di kitab Shaum, kitab yang ke-30. Pada kesempatan kali ini sama di topik yang ke-43 di nomor hadis 1954 ya. 1954 halaman 289. Langsung saja kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana al-Humaydi haddatsana Sufyan haddatsana Hisham ibnu Urwa qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Hashim ibnu Umar ibn al-Khattab an abihi radhiyallahu anhum jami'an. Mudah-mudahan ridho kepada mereka semuanya. Rawi hadis ini rawinya itu terhubung kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin ya, sahabat yang mengangkat beliau setelah Abu Bakar wafat. Dia diangkat menjadi khalifah yang terkenal dan di zaman era pemerintahan dia mampu menaklukkan Romawi Persia seperti itu, sesuai dengan nubuat janji Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, bahwasanya Persia dan Rom itu akan ditaklukkan nanti di kemudian hari. Qala Umar berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, iza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna. Jadi jika telah datang malam dari arah sana, itu misalnya dikiaskan, telah datang malam dari arah sana, dan wa adbara an-naharu min hahuna, dan telah berlalu siang dari arah sana, wa gharabatis syamsu, dan telah tenggelamnya matahari atau matahari telah tenggelam, faqad aftaras shaimu, maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu sudah boleh berbuka. Jadi yang paling mudah itu khususnya di wilayah Indonesia ya kan, mulai dari waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur, seperti itu yang dijadikan patokan insyaallah tenggelamnya matahari itu ditandai dengan adanya azan maghrib gitu. Makanya orang yang berpuasa itu penggembiraannya diantaranya yang terakhir nanti ketika bertemu Allah, menghadap Allah dalam kondisi membawa pahala-pahala puasanya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masih di dunia dirasakan ketika mendengar suara azan maghrib itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kegembiraannya sudah didapatkan saat masih hidup di dunia. Bahkan mungkin hausnya itu setelah hilang. Kalau kita mengkaji hadis tentang berbuka, doa tentang berbuka itu doa pembukaannya, mendengar suara azan
separuh haus rasanya sudah hilang, terobati, menahan segala sesuatu yang awalnya dihalalkan oleh Allah tapi ditahan dari mulai fajar sampai ke maghrib seperti itu, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan yang ropas, jorok, dan perbuatan yang sia-sia, perkataan dusta dan sebagainya itu. Jadi itulah waktu ketika ditanya kapan orang berpuasa itu boleh berbuka seperti itu. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda malam sudah muncul dari arah barat ya, kalau misalnya maghrib, dan terus nanti siang sudah berlalu dari sana juga, tenggelam di sana, dan matahari juga telah tidak terlihat atau telah tenggelam, maka orang berpuasa sudah boleh melakukan berbuka puasa. Beda kondisinya cuaca mendung ya, yang diprediksikan sekarang sudah ada canggih zaman itu, waktunya maghrib, waktunya ini sudah ada. Dulu kan belum ada waktu jam digital seperti sekarang, tanda waktu masuknya maghrib itu. Tapi setidaknya menjadikan wawasan bahwasanya orang dulu pun sudah berupaya menjaga nilai-nilai keimanan mereka meskipun teknologi digital belum sesempurna yang sekarang kita rasakan. Itu saja teman-teman dari saya. Insya Allah memberikan keberkahan dan penambahan semangat bagi kita, menambah sedikit wawasan, dan bisa dijadikan amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Cukup sekian dari saya. Jika ada kebaikan silakan diamalkan, diambil manfaatnya. Jika ada kesalahan tinggalkan, dan doakan saya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa keluarga saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.